masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam ini, masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat yang dimuliakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, menerima segala amal ibadah kita. Salawat wassalam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian rahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang hutang. Yang sebenarnya ini sudah seringlah terjadi di masyarakat, ya, tetapi karena biasanya kalau misalnya sudah sering dilakukan, ya, ada saja kelalaian di dalamnya. Ada hal-hal baru yang terjadi yang kemudian kita bingung bagaimana hukumnya. Di dalam fikih muamalah, transaksi-transaksi itu kan dibagi menjadi dua. Ada transaksi-transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan. Ada transaksi-transaksi yang bersifat amal, ya, bersifat membantu, ta'awun, seperti hibah, hadiah, ya, dan termasuk diantaranya adalah hutang. Makanya kaidah pertama ketika kita membahas hutang itu adalah bahwa hutang bukan transaksi untuk mencari keuntungan. Nah, ini yang harus kita pegang kuat-kuat dulu, bahwa hutang ini bukan transaksi untuk mendatangkan keuntungan. Jadi transaksi kalau misalnya akadnya itu adalah hutang, maka tidak boleh sama sekali untuk menerima keuntungan. Nah, apa itu sebenarnya hutang? Ya. Di dalam Islam hutang itu disebut al-qardu. Ya. Al-qardu. Jadi hutang ini diperbolehkan di dalam Islam. Rasulullah SAW pun juga pernah berhutang. Ya. Tetapi di dalam berhutang ini juga harus ada adab-adabnya. Baik yang berhutang ataupun yang memberikan hutang. Nah, ini ada beberapa adab-adabnya yang harus kita ketahui juga. Nah, selain nanti ada hukum-hukumnya. Nah, sebelum sampai kepada adab-adabnya, para ulama memberikan definisi al-qardu itu adalah al-mal, ya, harta. Alladzi yu'tihi al-muqrid lil muqtarid liyarudda mislahu ilaihi inda qudratihi alaihi. Al-qardu itu adalah harta yang diberikan oleh pemilik hartanya, ya, yang memberi hutang kepada orang yang membutuhkan, yaitu yang berhutang, agar nanti bisa dikembalikan semisalnya. Ya. Jadi kalau misalnya berhutang 100.000, ya harapannya dikembalikan 100.000. Jadi tidak ada mencari keuntungan bagi pemilik harta itu. Ya. Kenapa disebut al-qardu? Al-qardu ini secara bahasa itu artinya al-qat'u. Al-qat'u itu artinya memotong. Apa hubungannya hutang dengan memotong, gitu ya? Nah, karena hutang itu seperti seorang yang pemilik harta itu memotong hartanya sebagian untuk para penghutang. Ya, makanya dikatakan bahwa al-qardu itu adalah kurbah. Ya, jadi dia itu adalah amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa menghutangi tapi bernilai ibadah? Ya. Dalilnya apa? Ada beberapa dalil. Dalilnya umum, ya. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Yang dalil umum misalnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya di yaumil qiyamah nanti. Ya. Dan ada hadis menarik lagi, bahwa ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, bersama diantar Jibril, yang Mi'raj ke atas ke Sama'id dunya itu,
ke langit dunia, kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, ketika diperlihatkan surga itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa beliau melihat ada tulisan bahwa sedekah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sedangkan hutang dilipat gandakan 18 kali lipat, sama niyata asyar. Rasulullah heran, kok bisa sedekahnya dilipat gandakan menjadi 10 kali, sedangkan orang yang menghutangi itu dilipat gandakan menjadi 18. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ma balul qardu afdal minas sedekah. Kenapa hutang itu, atau menghutangi ya, itu lebih afdal daripada sedekah? Maka kemudian malaikat Jibril ya, kemudian mengatakan li'anna sa'il yas'alu wa indahu wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajati. Karena sesungguhnya seseorang yang meminta ya, terkadang dia punya ya, ini kan sudah jadi fenomena sosial ya, PR umat ini. Jadi ada peminta-minta yang sebenarnya dia nggak butuh. Dia kan nggak butuh. Dia punya di rumahnya, tapi dia malas saja, akhirnya dia minta-minta. Ya, itu urusan peminta-mintanya, dosanya ditanggung dia. Tapi kalau kita yang memberi sedekah itu, jadi hitung sedekah juga. Ya, dihitung sedekah. Kalau kita memberi ya sedekah. Tetapi kan orang ini nggak butuh sebenarnya. Orang ini kan nggak butuh. Nah, tetapi orang berhutang, kata di sini kata malaikat Jibril, orang berhutang itu sesungguhnya seseorang itu tidak akan berhutang kecuali dia butuh. Kalau misalnya ada orang berhutang kemudian kita berikan dia hutang, kita membantu dia untuk menutupi kebutuhannya. Nah, ini sudah banyak sekali dapat pahalanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi hutang-hutangnya itu atau kebutuhannya itu dalam rangka misalnya untuk menegakkan kalimat Allah misalnya. Makanya di dalam zakat pun gharim termasuk antara asnaf yang diperbolehkan diberikan zakat. Ya, orang yang berhutang, hutangnya adalah hutang kebaikan, bukan hutang-hutang konsumtif. Ya, Ustaz, saya punya hutang mobil ini, boleh nggak saya ambil dari zakat? Jadi nggak bisa. Ya, jadi itu termasuk yang sekunder ya, bukan konsumtif. Ya, bukan yang primer. Ya. Jadi hutang-hutang yang primer, yang kebutuhannya sehari-hari. Ini. Kemudian di hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marrah." Di hadis ini kata Rasulullah SAW, siapa seorang muslim yang memberikan hutang saudaranya itu 2 kali, memberikan hutang 2 kali, itu terhitung sedekah sekali. Ya. Kalau di hadis tadi itu hutang lebih afdol daripada sedekah. Kalau di hadis ini jadi lihat, kalau misalnya menghutangi orang itu 2 kali dihitung sedekah, berarti sedekah lebih afdol daripada menghutangi. Artinya apa? Dari hadis ini, 2 hadis tadi ya, kita mendapati atau menyimpulkan bahwa hutang atau sedekah itu akan menjadi lebih afdol ketika diperuntukkan ya pada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Artinya apa? Untuk orang yang membutuhkan. Kalau sedekah itu dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan, dia lebih afdal daripada menghutangi. Kita sudah tahu ini orang misalnya miskin, tidak memiliki apa-apa ya. Kemudian dia datang ke rumah kita berhutang. Ya, dia mengajukan hutang kepada kita. Mana yang lebih baik? Kalau misalnya kita sudah tahu keadaannya, kita berikan hutang atau sedekah? Kalau misalnya kita sudah tahu keadaannya, wah ini susah dia mau bayar hutang, apalagi dalam keadaan seperti ini, maka kita lebih baik, lebih afdal memberikan sedekah daripada hutang. Ya, gitu.
Nah, yang jadi masalah adalah hutang ini, ya, ada satu kaidah yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau misalnya hutang tadi nggak masalah, berhutang juga tidak masalah, maka satu hal yang perlu diketahui oleh penghutang adalah setiap keuntungan, ya, kullu qardin jarra naf'an, setiap hutang yang bisa mendatangkan satu manfaat, ya, atau misalnya hutang 100.000 balikin 120.000, atau manfaat itu berupa harta baik ataupun juga jasa. Oke, saya berikan kamu hutang 100.000 tapi saya pakai motormu selama sebulan. Ini nggak boleh. Jasa itu juga nggak diperbolehkan. Oh ya, ini saya kasih hutang 100.000 tapi saya pakai HP-mu, saya diantar setiap hari ke kantor. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi jarron naf'an, yang menarik satu keuntungan, ini riba. Ini termasuk riba. Justru riba yang seperti inilah sebenarnya yang awal-awal zaman jahiliyah itu riba yang seperti ini. Jadi seorang itu memberikan hutang, kemudian dicatat dan dihitung kelebihan-kelebihannya. Setiap hari bertambah terus. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya, yang menarik satu keuntungan. Nah, kalau misalnya hutang itu tidak menarik satu keuntungan, tidak masalah. Tetapi bagaimana Ustaz? Saya kan kalau misalnya memberikan hutang dalam jumlah banyak itu kan saya takut hilang, takut dibawa kabur, nggak percaya sama orang ini. Nah, ini yang jadi masalah. Sekarang ini transaksi kita atau muamalah kita dengan orang per orang dan dengan lembaga keuangan itu terkadang nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Misalnya, saya minjam sama orang, sama teman, ya, teman dekat atau tetangga, sudah tahu, satu kampung lah misalnya, satu perantauan, ya, minjam uang misalnya 5 juta, 10 juta, ya sahabatnya tahu betul orang ini amanah, dia kasih saja 5 juta, 10 juta, ya, sudah selesai. Tapi lembaga keuangan tidak bisa begitu, ya, bank misalnya, lembaga keuangan tidak bisa. Kalau misalnya 10 juta, ya, siapa kamu, kan begitu. Dia meskipun kita punya orang dalam, maksudnya siapa misalnya yang kerja di sana misalnya, ya nggak bisa, tetap dengan prosedur bahwa kita bermuamalah dengan lembaga. Nah, meskipun lembaga ataupun orang per orang, ya, kalau misalnya dia ditakutkan hilang hartanya, maka dia boleh, ya, ini jadi dalam Islam itu memberikan alternatif, ya, bukan al-qardu yang dipakai, tetapi ar-rahnu. Ar-rahnu itu gadai. Jadi gadai itu pun juga termasuk transaksi yang sebenarnya tidak boleh mengambil keuntungan, karena termasuk dalam bagian transaksi-transaksi ibadah al-qardu. Makanya ar-rahnu. Jadi gadai itu adalah bentuk hutang yang kemudian kita mengambil jaminan dari penghutang tadi, yang berhutang, kita ambil jaminan, yang jaminannya ini nanti, ya, sebagai pegangan kita saja supaya uang itu balik lagi. Nah, sehingga jaminan itu tidak berpindah ke pemilikan. Dia jaminan itu masih punya yang berhutang. Ya. Nah, ini yang terjadi, yang sering terjadi di masyarakat. Tidak bisa membedakan mana hutang, mana gadai. Jadi kalau misalnya sudah digadai, misalnya saya menggadai rumah atau menggadai tanah, ya sudah seakan-akan tanah itu atau barang jaminan tadi sudah seakan-akan yang menjadi milik yang punya uang, sehingga bisa digunakan oleh yang punya uang, yang memberi hutang itu tadi seenaknya gitu. Tapi sebenarnya tidak bisa begitu, ya. Dia tidak boleh pemilik harta tadi mengambil keuntungan. Kalau misalnya dari jaminan itu kemudian dia dapat keuntungan, nah
Ini yang jadi masalah. Dia akan termasuk dalam kategori riba. Ya, kategori riba. Nah, sekarang yang berhutang, adab yang berhutang yang pertama, ya, janganlah berhutang kalau misalnya tidak bisa mengembalikan. Ya, jadi yang harus bisa dipastikan adalah dia bisa mengembalikan. Itu adab yang pertama. Kalau misalnya sudah nggak punya apa-apa, ya mau gimana lagi gitu. Cari cara yang lain. Ya. Jadi zaman sahabat dulu Rasulullah SAW itu pernah mendapati seorang sahabat yang bangkrut, ya, karena hasil panennya pada saat itu di Madinah tidak bagus. Akhirnya sahabat ini berhutang kemana-mana, semuanya dihutangi, ya, karena kebutuhan. Tetapi berapa hari kemudian banyak yang nagih dan dia tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar, dan ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan. Kemudian ditanya, sahabat ini ditanya, apa yang kamu miliki semua? Tapi tidak ada yang dimiliki, tidak ada barang berharga yang bisa digadai, tidak ada barang berharga yang bisa dijadikan atau dijual belikan. Ya, akhirnya apa? Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian keluarkan sedekah kalian untuk sahabat kita agar bisa membayar hutangnya. Ya. Semuanya sedekah, semuanya, ya, seikhlasnya. Ketika harta itu sudah dikumpulkan, ya, ternyata belum cukup untuk menutupi hutangnya. Berarti kan besar sekali hutangnya sahabat itu. Ya. Baru kemudian Rasulullah memanggil yang penghutangnya, yang memberikan hutang, dipanggil, kemudian diberikan harta yang ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini harta yang sudah dikumpulkan oleh sahabatmu yang memberikan yang berhutang tadi, ini yang bisa dia bayarkan kepadamu. Dan anjuran Rasulullah SAW, yang kurang tolong diikhlaskan. Bahasanya begitulah, bahasa kita itu tolong diikhlaskan. Artinya apa? Yang mau berhutang harus, ya, punya hitung-hitungan dia bisa membayar. Kalau misalnya dia berhutang memang niat untuk membawa lari, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penipuan. Tidak diperbolehkan. Sebelum hutang niatnya sudah bawa lari. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yang menghutangi diperbolehkan dia, dan lebih bagus, ya, untuk mensedekahkan kalau misalnya, atau meringankan bebannya kalau misalnya tidak bisa membayar. Jadi tidak boleh ditagih, ya, dengan keras, digedor-gedor setiap hari pintunya dengan suara yang keras, kamu punya hutang, supaya semua orang dengar. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ada adabnya ketika mengambil hutang. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa hutang ini bukan untuk mencari untung, justru untuk menolong saudaranya, ya, sahabat-sahabatnya, tetangganya. Nah, karena kalau misalnya seorang yang berhutang kemudian dia mampu tapi tidak mau bayar, nah inilah Rasulullah SAW kemudian mengatakan matlul goni zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi tidak menunda-nunda, ya, dan tidak mau bayar, ini adalah kezaliman. Ini kezaliman. Di hadis yang lain Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la yul wajib yuhillu irdahu wa uqubatahu. Nah, hadis ini digunakan lembaga-lembaga syariah, ya, lembaga-lembaga keuangan syariah menerapkan denda. Nah, ini tentang denda dalam hutang. Boleh nggak kita menerapkan denda bagi penghutang yang tidak mampu membayar atau tidak mau membayar? Denda. Jadi lajul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu, kata Rasulullah SAW, orang yang mampu tapi kemudian tidak mau membayar, yuhillu irdahu, itu berarti dia sudah menjatuhkan harga dirinya, wa uqubatahu, dan halal hukuman baginya. Jadi hukuman di sini tidak spesifik didenda berupa harta, enggak. Jadi
yuhillu uqubatahu. Jadi boleh dihukum. Boleh dihukum. Nah, makanya dalam lembaga-lembaga keuangan syariah ya, yang betul-betul, maka denda itu boleh diterapkan dengan beberapa syarat. Pertama, memang betul-betul orang ini terbukti mampu tapi tidak mau bayar. Nah, ini ukubah ya, supaya tidak zalim. Tapi kalau dia tidak mampu, dia sudah terbukti tidak mampu, maka denda ini tidak boleh diterapkan. Kalau denda ini diterapkan, masuk ke dalam kategori riba. Ini tentang denda. Jadi harus dipastikan bahwa yang berhutang tadi mampu dan tidak mau membayar. Jadi beda. Kalau tidak mampu membayar, tidak boleh dipaksa. Itu tadi gunanya jaminan tadi. Jaminan tadi nanti, kalau misalnya dia tidak mampu membayar, sedangkan dia ada kitab pegang jaminan, jaminan ini akan dijual dan hasilnya itu kalau misalnya dia berhutang 100.000 misalnya, ya, dia gade dengan HP misalnya, ya, yang sederhana, dia nggak bisa kembalikan 100.000 itu. Nah, HP ini dijual, kemudian misalnya dapat harga 1 juta misalnya, ya, HP-nya mahal. Kemudian dia cuma hutang 100.000, tapi memang tidak mampu lagi bayar 100.000 itu. Nah, HP-nya dijual, dapat harga 1 juta, 100.000-nya itu digunakan untuk membayar hutangnya, yang 900 tadi dikembalikan lagi kepada yang punya. Jadi bukan jaminan ini kalau nggak bisa 100 diambil semua, nggak begitu. Jadi jaminan itu nanti dijual, hasilnya itu digunakan untuk membayar hutangnya. Nah, itu kembali kepada jaminan. Sedangkan denda tadi, nah, kalau misalnya seorang ini sudah dipastikan tidak mau membayar, ya, beda, bukan tidak mampu membayar, ya, tapi tidak mau membayar, maka dia diperbolehkan diambil denda. Nah, denda tadi tidak boleh dimanfaatkan untuk dirinya, untuk yang menghutangi. Karena denda ini supaya tidak jatuh kepada kullu qardin jarra naf'an, supaya tidak jatuh kepada manfaat yang diterima sebab dia menghutangi. Maka denda ini harus, kalau dia perorangan, dia diinfakkan, disedekahkan. Kalau dia lembaga keuangan, masuk kepada untuk sosial. Jadi dia tidak bisa denda itu masuk ke dalam, dicampur lagi dengan keuntungan, tidak. Jadi denda itu bukan keuntungan, ya, tetapi dia adalah hukuman bagi yang tidak mau bayar tadi, dan kemudian harta sosial untuk masyarakat. Jadi dikeluarkan. Nah, ini tentang denda. Matlul goni zulmun. Ya. Dan ini merupakan kaidah-kaidah yang harus kita ketahui di dalam berhutang ataupun menghutangi. Ya. Makanya kalau mau untung, jangan memberikan hutang. Ya, kalau gimana Ustaz, saya mau menghutangi, masa saya nggak untung? Wah, uang saya kan diam. Nah, kalau misalnya saya nggak hutangi kan uang itu bisa muter, itu biasanya orang. Ya. Maka nanti diterapkanlah sistem uang sekarang berbeda dengan uang yang masa depan, gitu, yang besok, ya, harganya beda. Kemudian diterapkanlah begitu, dihitung-hitung dari sekarang. Kalau misalnya 2 tahun lagi kira-kira sekian jadinya hartanya ini, yang utang 100.000 jadi 150. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi hutang itu harus dikembalikan semisalnya. Nah, bagaimana kalau hutangnya benda? Emas misalnya. Nah, emas. Sekarang dia hutang berbentuk emas, misalnya 2 gram. Ya. Nanti kembalikannya bagaimana? Kembalikannya ya dengan emas 2 gram juga. Nah, kalau misalnya naik harganya emasnya gimana? Di 2 tahun lagi misalnya harga emasnya itu bagaimana? Kalau misalnya dia berhutang emas,
maka tidak ada kaitannya dengan harga. Ini beda. Kalau misalnya di kedepannya itu ternyata emasnya naik, ya berarti rugi yang berhutang. Tapi tetap yang dikembalikan adalah 2 gram. Misalnya contoh, dia sekarang berhutang emas 2 gram. Ya, 1 juta lah. Anggaplah 1 gramnya sekarang misalnya 500. Kayaknya lebih mahal. Kalau 2 gram jadi 1 juta lah. Dia minjam emas itu. Kemudian sampai 2 tahun lagi, ternyata emas sudah naik. Jadi 700. Dia harus membeli emas 2 gram untuk mengembalikan itu kepada, dan ini tidak termasuk riba. Ini tidak termasuk riba. Karena apa? Karena yang dipinjam adalah emas dan harus kembali dalam bentuk emas. Tapi nggak boleh dihitung sekarang. Bagi penghutang ini kan sekarang saya kasih kamu utang utang 2 gram emas. Ini kayaknya 2 tahun lagi nih akan naik nih. Nah, nanti kamu kembalikan saya dalam bentuk uang saja lah, nggak masalah. Ini tidak boleh. Hilah. Ini nyari-nyari cara supaya riba itu bisa diambil, jadi keuntungan. Tidak boleh dihitung sekarang. Kalau nanti 2 tahun ternyata emasnya turun, ya rugi yang menghutang. Tapi dia tetap dalam sisi harga ya. Tapi dalam sisi emasnya dia nggak rugi juga, karena yang kembali juga 2 gram emas, kayak gitu ya. Jadi tidak bisa kita menghitung-hitung sekarang. Karena uang ini kan ada inflasi dan segala macamnya, berubah memang. Tetapi tidak bisa dihitung di sekarang. Ya. Nanti, kalau misalnya yang nanti terjadi bagaimana, kita nggak tahu. Apa naik, dolarnya apa naik, apa turun, kita juga nggak tahu. Tidak bisa dihitung sejak dia memberikan hutang. Nah, kalau misalnya mau untung, jadikan transaksi jual beli. Ya. Jadi transaksi jual beli. Jadi banyak alternatifnya. Misalnya yang membeli barang, misalnya dia butuh membeli barang, ya, dia datang kepada kita, Pak minta pinjam uang. Untuk apa? Untuk beli HP. HP saya sudah anak saya nih sekolah online, saya perlu HP. Tapi saya bisa kembalikan Bapak cicil ya. Misalnya saya beli HP yang murah lah 2 juta, tapi saya nanti cicil 100.000 per bulan begitu. Ya. Tapi kita punya uang, mau untung juga misalnya, mau untung juga. Kita nggak niat menghutang. Kalau gitu, HP mana yang mau dibeli? HP ini sekian, ini harganya dari counter, 2 juta misalnya. Nah ini boleh, kita jadikan jual beli boleh. Jadi saya belikan Bapak, jadi ini namanya murabahah. Jadi saya belikan Bapak HP-nya, cash di counter, ya 2 juta. Tapi saya jual ke Bapak 2.200.000, dicicil 100.000 atau dicicil dalam setahun. Ini dibolehkan. Jadi untung kita nggak minjemin duit, tapi kita transaksi jual beli. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Inilah baik taksid namanya, kredit. Inilah orang-orang jahiliyah dulu mengatakan, loh jual beli yang kalian lakukan itu ya riba juga, kata jahiliyah. Tetapi Allah tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baik, ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya kredit tadi itu ya itu diperbolehkan. Beda kalau misalnya kita ngasih duit, ya udah nih 2 juta tapi balikin lagi ya jadi 2.200.000. Padahal sama untungnya 200 juga. Sama. Tetapi yang terjadi bukan jual beli, karena ini yang terjadi celah di antara yang ada di beberapa ya lembaga keuangan syariah. Celah-celah inilah kadang-kadang bank atau misalnya lembaga keuangan ada orang minjem mau untuk apa langsung misalnya beli mobil misalnya ya, harganya misalnya 100 juta lah misalnya kemudian dikasih 100 juta langsung dititip sekalian belikan. Ini harga misalnya 1 juta, didealkan di sini, ya di meja banknya atau keuangannya, lembaga keuangannya belum beli mobil itu, sudah saya jual 150 juta sama Bapak, nanti dicicil selama 3 tahun. Ini uangnya 100, yang diserahkan 150 juta, Bapak beli mobilnya sendiri. Ini celah untuk terjadi melenceng dari yang seharusnya. Ketika diserahkan uang sampai rumah,
mikir lagi, menjadi pengembaliannya itu ribawi. Makanya yang terjadi harusnya lembaga keuangan itu memberikan barang kepada bapaknya ini ya yang meminjam, dan kemudian dicicil ya pembayarannya, atau dipastikan kalau misalnya dia diwakilkan begitu, harus dipastikan yang dibeli adalah sesuai dengan akadnya tadi. Nah, jadi sehingga yang diserah terimakan adalah benda, bukan uang. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini sebagai pembuka saja. Ya, semoga bisa mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita mempermudah juga berhutang, karena Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga tidak mensolatkan orang yang masih hutang. Jadi seseorang itu tergadaikan ya rohnya itu nggak masuk surga dengan apa? Salah satunya adalah dengan hutang yang ada pada orang-orangnya. Nah, sehingga pastikan kalau kita ingin berhutang adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita mampu membayar. Dan bagi yang menghutangi, ini juga sebagai pengingat, ya, jangan dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan, mengeksploitasi kebutuhan orang lain, ya, mencari kesempatan kita keuntungan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi jadikanlah menghutangi itu adalah kurbatun, ya, jadi dia kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpelnya kalau kita mau menghutangi, siap-siaplah itu di bawah gitu. Anggaplah gitu gininya, berpikir kita. Kalau kita menghutangi, ya anggaplah ini sedekah gitu, anggap. Ya, kadang-kadang kita ingin dia bertanggung jawab saja untuk bisa mengembalikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan bisa mengingatkan kita semua. Iya, Bapak Ibu, silakan yang bertanya. Pak Ustaz Basri, puasa tidak?